bertempat di ruangan Aula Polres Belitung, Jalan Sijuk, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Polres Belitung adakan kegiatan press release akhir tahun 2024. Acara tersebut berlangsung pada hari Selasa, 31 Desember 2024. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, PJU Polres Belitung, media cetak, televisi, serta media online. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Belitung, AKBP Dedi Dwitia Putra SHSIK, yang didampingi oleh Wakapolres Belitung, Kompol Yuda Wicaksono SESIK. Dalam penyampaian pers rilis akhir tahun 2024, Kapolres Belitung AKBP Dedi Dwitia Putra SHSIK mengatakan, untuk kejahatan nanti terkait hasil-hasil kejahatan yang tindak pidana yang sudah kita laksanakan dalam hal ini, ya untuk tahun 2023 sudah sebanyak 35 kasus dan alhamdulillah 2024 ini menurun dari 31 kasus. Ya, ini adalah berkat dari teman-teman sekalian yang sudah bekerja dan menginformasikan kepada kami terkait adanya hal-hal yang memang perlu dilihat secara hukum. Ini akan ada penurunan di tahun 2024 ini dan semoga tahun 2025 bisa kita turunkan lagi ya untuk penanganan dan penyelesaian tindak pidana yang sudah terjadi. Sedangkan kasus kecelakaan juga alhamdulillah sudah menurun ya, terkait terakhir untuk kasus kecelakaan pada tahun 2023 sebanyak 26 kasus dan alhamdulillah 2024 ini sebanyak 23 kasus yang sudah terjadi. Ya, jadi memang di sini untuk pelaka sangat tinggi di Belitung ini dan juga korban juga sangat tinggi. Ya, baik itu meninggal dunia. Kemarin juga ada beberapa kejadian alat tunggal dan juga baik itu kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terjadi di Belitung ini dan alhamdulillah sudah diselesaikan dan memang ada beberapa yang kita proses secara hukum untuk langkah-langkah selanjutnya. Terkait operasi yang sudah kita laksanakan oleh Polres Belitung, ini ada sekitar 11 operasi yang sudah kita laksanakan sepanjang tahun 2024 dan terakhir ini adalah operasi lilin yang nanti selesai dilaksanakan setelah kegiatan tahun baru tanggal 3 sudah selesai untuk kegiatan operasi 2024 hingga 2025. Sedangkan operasi pengamanan nanti pilkada masih tetap berlangsung karena masih menunggu putusan dan ketetapan dari MK terkait hasil pemenang calon bupati dan wakil bupati terpilih. Itu pun masih kita menunggu di Januari 2025 dan juga kemungkinan kalau tidak mundur berarti bulan Februari untuk penetapan baik itu kemenangan dari bupati dan wakil bupati ataupun gubernur nanti terpilih. Jadi kita masih menunggu hasil dari MK untuk keputusan seperti apa, apakah tetap sesuai schedule ataupun nantinya ada estimasi waktu untuk pembentukan terkait hasil dari pilkada tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan, saran atau masukan dari teman-teman wartawan, silakan. Terima kasih. Mohon izin Komandan, saya Anjay dari media Belitung Express. Mohon maaf masih telat. Di tahun 2024 ini ada beberapa kasus yang fenomenal, Komandan. Salah satunya kasus dugaan penipuan pergerakan media yang mobil itu yang kita pertanyakan bagaimana kelanjutan kasus itu masih akan naik ke
penyidikan atau ke SD3, soalnya kan udah masuk ke kan terkait kasus itu. Dan yang kedua, bisa dikatakan selama beberapa bulan terakhir ini sering terjadinya kasus penyelundupan timah dugaan antara di Bangka dan juga dari Jakarta Komandan dan Polres. Terus nanti bagaimana upaya Polres Belitung dalam menangani kasus ini Komandan? Sementara dari kami saja mungkin akan membuka kawan. Mungkin silakan. Baik, terima kasih Pak Jai menjawab terkait dugaan terkait kasus Egi. Sementara masih dalam proses penyelidikan dan akan tetap dilanjutkan karena kemarin terkendala masalah hasil dari PPATK yang belum keluar karena terkait masalah anggaran ataupun dana yang tersalurkan. Kita harus koordinasi dengan PPATK khususnya di Jakarta untuk mengetahui aliran dana kemana-mana saja. Tetapi pada intinya proses tetap dilanjutkan nanti sampai dengan selesai. Kemudian untuk masalah pengiriman timah sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah kita tindak dan kita close semua pelabuhan, baik itu pelabuhan Tanjung Priok ataupun pelabuhan besar, sehingga teman-teman juga tidak lagi bisa mengirimkan timah, tetapi langsung kita alokasikan kepada PT Timah nantinya, karena PT Timah sendiri yang meminta kami untuk membackup hasil-hasil timah rakyat untuk nantinya diberikan kepada PT Timah tersebut untuk dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang lain silakan. Saya lebih dari Bapak. Izin mau bertanya, sekarang ini tahun 2024 ini kan di wilayah Belitung ini dominan banyak dari kasus penyerahan narkotika. Itu sejauh ini pengawasan bagaimana Komandan dari kasus tersebut? Kan semakin tahu kasus narkoba di Belitung semakin meningkat. Baik, terima kasih Pak Supri. Untuk tindak pidana narkotika selama ini memang banyak di Belitung, ya banyak yang masuk dari luar, tapi sudah kita antisipasi dan alhamdulillah sudah kita ungkap beberapa kejadian-kejadian. Kalau tidak salah sudah ada 32 kasus yang sudah kita ungkap dan kita masih proses penindakannya dan proses hukumnya. Jadi siapapun ataupun dimanapun narkotika masuk ke Belitung pasti akan kita tindak, dan kami juga meminta bantuan kepada teman-teman, kepada masyarakat, kemudian teman-teman wartawan yang mengetahui apabila ada orang ataupun seseorang yang membawa narkotika atau menyelundupkan atau menunjukkan, karena sebagian besar banyak adalah ada yang pasutri dan juga ada yang anak muda yang sudah kita tangkap. Kemarin juga kita sudah beberapa rilis terkait pengembangan narkotika, baik itu dari kapal ekspres, kemudian juga dari Tanjung Priok juga sudah kita ini, kemudian juga kita kemarin sudah menangkap para DPO yang ada di Bandung yang beberapa waktu lalu pernah kejadian di sini seperti itu. Lagi ada yang lain? Mungkin Pak Abang Kasat ada yang mau disampaikan? Pak Polsek? Ya, ini bisa kita lihat jumlah tindak pidana yang terjadi. Ya, ini adalah tindak pidana profesional selama 2024. Memang tertinggi adalah pencurian dengan pemberatan yang banyak kita ungkap beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat yang melakukan pencurian. Ya, samping itu juga banyak sekali penipuan yang berkedok. Yang pertama investasi, yang kedua kerjasama, sehingga tanpa didasari ada kesepakatan yang jelas, ya, sehingga banyak yang saling melaporkan satu sama lain terkait kegiatan penipuan. Lanjut. Dan yang tindak pidana kejahatan terkait negara, ini adalah BBM yang paling banyak, baik itu BBM yang subsidi ataupun non subsidi. Nah, sedangkan transnasional masih bersifat cyber, untuk masih kita lakukan penyelidikan dan proses lanjut.
Lanjut. Melakukan pelanggaran dan apa-apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, di sini juga kami mengimbau kepada teman-teman wartawan dan masyarakat untuk sama-sama memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan helm. Ya, karena banyak sekali masyarakat kita ini yang tidak menggunakan helm. Ya, jangan sampai nanti kejadian dulu baru menggunakan helm. Tapi mari kita himbau untuk selalu tertib lalu lintas menggunakan helm untuk keselamatan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Karena kepala kita ini rumah sakitnya susah. Ya. Kalau helm mudah dicari, tetapi kalau kepala yang sudah pecah susah diperbaiki. Ya, jadi utamakan keselamatan, baik itu untuk diri sendiri, keluarga atau orang lain. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, ataupun jangan membahayakan orang lain. Lanjut. Nah, ini adalah narkoba yang saya sampaikan 2023 kasus, 2024 22 kasus yang sudah kita tangkap. Lanjut. Nah, ini tadi beberapa operasi, ada 15 operasi, 11 operasi yang sudah kita laksanakan. Yang terakhir adalah operasi lilin menuding nanti yang akan selesai pada tanggal 2 Januari 2025. Dan juga sebanyak 70 personel yang kita sudah turunkan. Nanti juga ada teman-teman bergabung dari TNI Polri dan juga instansi pemerintah, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Jasa Marga dan sebagainya untuk melakukan kegiatan malam tahun baru nanti. Lanjut. Ini adalah beberapa gereja yang nanti malam akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, ya baik itu nanti malam ataupun besok pagi. Ya, jadi ada 15 gereja yang sudah kami datakan sesuai dengan kriteria dan juga koordinasi dengan Bapok untuk beberapa gereja yang melaksanakan kegiatan baik itu malam tahun baru dan juga pagi hari setelah tahun baru. Lanjut. Nah, ini adalah tempat perayaan tahun baru nanti malam, baik di Bundaran Satam, kemudian Tanjung Pendang. Ya, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya pasti akan terfokus oleh masyarakat. Walaupun tahun ini tidak ada pesta kembang api oleh pemerintah daerah, tetapi pasti masyarakat akan berantusias melaksanakan konvoy ya, secara sama-sama, baik itu berkumpul di Batu Satam ataupun di Tanjung Pendang nantinya. Masih juga nanti akan kami himbau untuk masyarakat tidak terlalu euforia, apalagi mabuk dalam berkendara sehingga dapat merugikan keselamatan orang lain ataupun pengendara lain nantinya. Dan juga pasti akan kami himbau nantinya setelah tahun baru, khususnya setelah jam 12 tank, kami akan kasih waktu estimasi 1 jam, yaitu sampai dengan jam 1.00 ataupun jam 1.30 untuk masyarakat kembali ke rumah. Dalam hal ini untuk beristirahat, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu larut malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan konvoy ataupun pawai yang nantinya merugikan orang lain ataupun mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang sedang beristirahat untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, bapak teman-teman. Yang lain teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, tolong dihimbau lagi pada masyarakat, khususnya yang akan minta bantuan dari teman-teman wartawan juga untuk antisipasi cuaca yang tidak kondusif. Ya, kemarin sudah kita lihat di sini sore hari angin kencang, banyak juga pohon tumbang. Kemarin ada di sini juga ada pohon tumbang, di kota juga sini juga ada beberapa yang terbang-terbang. Di Pangkal Pinang pohon tumbang dan juga mengakibatkan ada beberapa yang meninggal dunia. Ya, kami harapkan di sini juga kami himbau pada masyarakat untuk selalu jaga keselamatan, apalagi menjelang hujan dan juga angin, dan juga situasi laut yang tidak menentu. Ya, kondisi cuaca khususnya laut yang tidak menentu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk berlayar, jangan dipaksakan untuk berlayar. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk menyeberang, jangan dipaksakan untuk menyeberang, karena kita tidak tahu situasi kondisi laut seperti apa, angin seperti apa.
nanti akan sangat membahayakan daripada masyarakat ataupun pengguna sekitar. Mungkin itu saja sebelum kami tutup. Ada tambahan? Yang Benar, silakan. benar untuk tingkat kejahatan perbandingan antara tahun 2024 dan 2023 lalu trennya bagaimana dan di wilayah Polres Belitung benar? Ada. Untuk trennya menurun ya, kemarin tadi saya sampaikan untuk tindak kejahatan khususnya konvensional dari 2003 sebanyak 35 menurun jadi 31 ya, khusus untuk tindak pidana konvensional. Kemudian untuk tindak pidana kejahatan kaya negara dari 8 kasus menjadi 6 kasus. Jadi alhamdulillah untuk kejahatan dan laka lantas dari 2003 dan 2024 perbandingannya adalah menurun ya. Jadi mudah-mudahan 2025 kita bisa press lagi, untuk kita turunkan lagi. Kalau untuk dihilangkan tidak mungkin, tapi untuk kita turunkan mudah-mudahan kita bisa. Kita minta bantuan dari teman-teman juga mendukung kami di lapangan sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Demikian. Yang lain, ada lagi? Kalau tidak ada, kami tutup. Terima kasih teman-teman wartawan sudah datang ke sini meminta kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kita cita-citakan, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Memang rasa aman itu ada, rasa aman itu mahal. Mari kita jaga, mari kita lakukan untuk kepentingan kita semua, khususnya untuk Kabupaten Belitung yang kita cintai dan kita banggakan. Semoga 2025 ini bisa menjadi awal baru, menjadi langkah baru untuk ke depan, dan ekonomi baru menjadi maju, normal, dan juga kita sama-sama bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Belitung ini. Kami akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ruangan Aula Polres Belitung, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iswandi, HITVberita.com, melaporkan.